ini saya akan menjelaskan tentang hari kiamat. Pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah, yang berarti hari akhir. Secara istilah, hari kiamat adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkan orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal perbuatannya. Tidak ada manusia yang mengetahui pasti kapan hari kiamat itu akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengetahui, seperti pada Quran surat Al-A'raf ayat 187. Surat Al-A'raf ayat 187, yaitu mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang dari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hari kiamat, jenis-jenis hari kiamat beserta tanda-tandanya. Pada dasarnya, kiamat itu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kedua penggolongan tersebut didasarkan atas kejadiannya seperti yang dijelaskan di bawah ini. Pada kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat bencana kiamat sugro. Namun, kejadian ini seringkali tidak dianggap serius sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi, kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Contoh kiamat sugro. Yang pertama, meninggalnya seseorang. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kematian seseorang akan menimbulkan kesedihan atau musibah bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun, kejadian tersebut merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah sepatutnya kita berserah diri kepadanya serta berdoa akan tetap diberi ketabahan. Yang kedua, bencana alam. Bumi merupakan tempat tinggal yang sangat nyaman bagi manusia. Namun, Allah juga dapat memberikan petunjuk kepada manusia dengan perantara bumi, dan salah satu di antaranya adalah bencana alam. Bagi manusia, bencana alam merupakan sebuah musibah yang datang kepada bumi seisinya dan mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi manusia sendiri. Contoh dari bencana alam adalah banjir, tanah longsor, meletusnya gunung, gempa bumi, tsunami, badai, wabah penyakit, dan masih banyak contoh lainnya. Bencana datang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagai manusia hendaknya kita tabah karena bencana tersebut akan memberi hikmah bagi kita serta berdoa agar selalu diberi keselamatan.
Kiamat besar atau kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di alam semesta berakhir. Tak ada manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubro akan terjadi, meskipun menggunakan teknologi yang super canggih. Meskipun tidak ada yang mengetahui, namun Allah SWT memberikan tanda-tanda mengenai hari kiamat kubro seperti pada hadis berikut. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Yajuj Majuj, 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, mengiringi manusia menuju tempat berkumpulan mereka. Tanda-tanda hari kiamat kubro. Yang pertama, munculnya Nabi Muhammad dan wafatnya. Waktu terlalu lebih cepat, perang dan pembunuhan merupakan hal yang wajar di antara manusia. Pencurian, penipuan, skandal dan perzinahan merajalela. Munculnya bangunan-bangunan yang besar, minuman keras menjadi hal yang populer, padang gurun Arab menghijau, penggembala kambing dan orang yang beralaskan kaki berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Munculnya bangunan-bangunan yang dibangun di Mekah lebih tinggi daripada di gunung di Mekah. Invasi orang-orang berkulit putih dengan mata sipit dan berwajah lebar, memakai sandal bulu. Tanda-tanda tersebut kemudian akan diikuti oleh pertanda yang besar sehingga dapat mengguncang umat manusia, yang diantaranya adalah matahari terbit dari barat dan menandakan ditutupnya pintu taubat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Yajuj Majuj, munculnya Imam Mahdi, perang besar kaum muslim dengan kaum Yahudi di Palestina yang mengakibatkan kekalahan orang-orang Yahudi, kematian Isa al-Masih dan Imam Mahdi, munculnya Dabat al-Ard, serangan terhadap Mekah, angin yang lembut mengambil jiwa semua orang muslim. Setelah tanda-tanda tersebut terjadi, maka sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Trompet pertama dari sangkakala akan mematikan semua manusia di bumi, dan trompet kedua akan menandakan kebangkitan manusia yang akan kemudian dihisab amal perbuatan mereka. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.